Oke, bentar saya mau share screen. 97687. 976 98722 21 11 733539. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah mempelajari yang poin yang paling penting adalah kita sudah mempelajari konsep nilai di dalam penilaian sumber daya alam. Oke. Kemudian kita juga sudah mempelajari beberapa tools, beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menilai dari sumber daya alam itu. Oke. Iya, sampai dengan sekarang mungkin baru 2 terkait dengan market, kemudian kemarin terkait dengan replacement cost. Oke. Nah, saya akan merecap dulu ya, apa yang telah kita pelajari dengan sampai saat ini sehingga kita tersambung deh. Jadi, biar tidak terpisah-pisah pemahaman kita terkait dengan penilaian sumber daya alam. Saya akan mengulas lagi tentang total economic value. Oke. Saat kita melakukan penilaian sumber daya alam, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu nih, nilai yang diberikan oleh, sumber daya alam dan lingkungan. Oke, kan ada use value dan ada non use value. Oke, ada direct, ada indirect, ada option kalau kita jabarkan gitu ya. Ada bequest, ada altruis dan ada existence. Nah, ini semuanya akan membantu nilai dari sumber daya alam itu. Jadi sekali lagi ya, mungkin di antara kita masih bingung terkait dengan nilai ini. Saat kita melakukan penilaian sumber daya alam, kita ini bukan opsional, artinya kita menilai dari direct-nya saja gitu ya. Tetapi yang kita nilai adalah direct, kita tambahkan dengan penilaian indirect, kita tambahkan dengan option, kita tambahkan dengan bequest, kita tambah dengan altruis, kita tambah dengan existence, sehingga menghasilkan total economic value. Nah, sampai dengan hari ini yang bisa kita lakukan adalah kita menilai ini nih, baru bagian ini. Itu pun belum menggunakan semua teknik. Oke, jadi kita eh, yang ini belum, ini malah belum kita lakukan gitu ya. Jadi yang kita nilai saat ini adalah yang ekstraktif dan indirect. Indirect salah satu metode yang kita gunakan adalah replacement cost itu. Jadi kita baru menjumlahkan di antara beberapa bagian dari sebuah total economic value. Oke, jadi kalau sumber daya alam itu memberikan layanan kegunaan secara langsung yang ekstraktif, ya kita menggunakan data pasar. Kita menggunakan pendekatan pasar. Kalau memberikan layanan indirect, biasanya kita menggunakan replacement cost. Walaupun kita bisa menggunakan metode besok yang bisa kita lakukan, gitu ya, preventive expenditure, kita damage cost, kita bisa melakukan itu. Tapi ada beberapa layanan ekosistem yang bisa kita dekati dengan replacement cost. Oke, gitu ya. Nah, hari ini konsep latihan soal kita adalah kita akan mencoba untuk menilai dari suatu sumber daya alam, tapi kita menggabungkan deh. Jadi sumber daya alam itu memberikan layanan apa, itu kita akan nilai dengan pendekatan yang sampai saat ini telah kita pelajari, yaitu pasar, market, productivity, dan juga replacement cost. Gitu ya. Jadi soalnya nanti yang kita lakukan ya kita menggabungkan gitu ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya dan juga ditambah dengan penilaian sumber daya alam 2, ya intinya kita akan menilai semuanya ini, gitu ya. Kita akan menilai total economic value ke semuanya ini, gitu ya. Cuman sampai dengan saat ini sekali lagi kita hanya parsial-parsial saja. Kita baru apa namanya? Kita baru mempelajari beberapa di antaranya. Oke.
Oke, sip. Oke, nah, eh, di WA Group saya akan share file untuk latihan soal kita. Oke, nanti silakan dikerjakan berkelompok, tapi nanti saya jelaskan dulu. Oke, sorry bentar. Oke, di chat sudah saya kirim latihan soalnya. Intinya nanti kalian menilai sumber daya alam itu. Oke. Nah, nanti silakan dikerjakan secara kelompok biar ada diskusi. Oke. Menilai sumber daya alam berupa Taman Nasional Danau Sentarum. Oke. Nah, di dalam soal itu nanti akan ada 6 manfaat yang diberikan oleh sumber daya alam. Sehingga kita perlu menilai masing-masing manfaat tadi. Dengan penekanan ini ya pasti use value, ada sebagian services, ada sebagian yang direct. Oke. Sebagian direct, sebagian indirect. Nah, yang direct yang ada di situ nanti kalian akan menilai madu dan nilai rotan. Oke, gitu ya. Jadi nanti menilai madu, menilai nilai rotan. Jadi komponennya yang perlu kalian nilai tadi saya chatting saja. Bentar ya, sorry. Oke, jadi yang nilai yang akan kalian berikan nanti untuk menilai sumber daya alam ini terdiri dari use value berupa madu, kemudian berupa rotan, dan services-nya berupa pencegah erosi, kemudian ada soalnya apa saya lupa, ada pembibitan, ada untuk transportasi air. Oke, soalnya saya lihat dulu satu lagi, saya lupa. Satu lagi adalah penyedia air. Jadi ini nanti akan kalian nilai sehingga nanti akan membentuk satu kesatuan total economic value walaupun belum benar-benar total. Karena kita hanya memilih-milih beberapa layanan yang sudah kita pelajari. Jadi kalian nanti menilai madunya berapa, rotannya berapa, sebagai pencegah erosi berapa, transportasi air berapa, penyedia air berapa, dan pembibitan itu berapa. Dari informasi-informasi yang ada di soal. Dan juga di slide. Slide kalian buka ada beberapa keterangan tambahan di slide terakhir. Gitu ya. Jadi ada soal dan di slide terakhir itu sebagai tambahan informasinya. Nah, saat melakukan penilaian, kalau madu dan rotan sudah pasti kita menggunakan pasar, market. Kalau untuk pencegah erosi, berarti kita menggunakan replacement cost, gitu ya. Nah, saat menilai nilai dari transportasi air, nanti kita menganggap bahwa ini relatif ke pendekatan pasar juga untuk nilai transportasi air. Kita menghitung berapa profit dari penyediaan booth
gitu ya, penyediaan perahu setiap tahunnya itu menghasilkan profit berapa, itu kita anggap sebagai nilai transportasi air. Ya, sekali lagi untuk nilai transportasi air berarti kita menganggap apa namanya? Nilai transportasi air menganggap profit yang diterima dari penyediaan transportasi air dengan menggunakan boot. Jadi penerimaan boot secara setahun itu berapa, kemudian biaya per tahunnya berapa, selisihnya itu adalah nilai transportasi air. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nilai penyediaan air berarti kita menggunakan replacement cost. Nah, saat menggunakan penyediaan air nanti kan ada dua harga di situ. Bisa menggunakan harga rata-rata atau menggunakan harga yang lebih rendah gitu ya. Jadi opsinya bisa menggunakan harga rata-rata atau menggunakan harga yang lebih rendah. Dan yang terakhir, nursery ground-nya untuk pembibitan, untuk pembiakannya itu menggunakan replacement cost yang telah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Nah, replacement cost ini ada karena di situ ada informasi tambahan, jadi menganggapnya untuk menilai pembibitan itu adalah akumulasi dari nilai tambak dan juga nilai dari ikan yang ada di tambak itu. Ya. Jadi saat kita menilai sumber daya alam sebagai pembibitan, karena di soal ini ada keterangan ikannya berapa, berarti nilainya adalah dari nilai tambak itu ditambah dengan ikannya nilainya berapa, gitu ya. Itu yang perlu kalian cermati. Jadi ada 6 itu yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menilai madu, nilai rotan, nilai fungsi sebagai pencegah erosi, nilai fungsi sebagai transportasi air, nilai fungsi sebagai penyedia air, dan nilai fungsi yang berupa nursery ground, gitu ya. Ada 6 fungsi itu yang perlu diidentifikasi nilainya berapa dan nanti akumulasinya merupakan nilai use value karena kita baru ngomong terkait dengan use value gitu ya. Ada 6 itu. Oke, sebelum saya breakout room, mungkin ada pertanyaan? Paham kan ya maksudnya ya yang saya sampaikan ya? Nah, nanti kalian akan saya breakout menjadi 6 sesuai dengan fungsinya ini, tetapi kalian mengerjakan semuanya deh. Oke, kalian mengerjakan semuanya kalian kerjakan. Tetapi nanti kalian presentasi per kelompok, nggak perlu membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint juga nggak apa-apa deh. Tapi intinya nanti kalian presentasi untuk menentukan berapa nilai untuk masing-masing fungsi ini. Jadi kelompok 1 nanti mempresentasikan madu, kelompok 2 rotan, pencegah erosi, dan seterusnya sampai dengan pembibitan. Tetapi harapannya kalian mengerjakan semuanya. Jadi waktu teman kalian nanti presentasi, kelompok yang lain bisa bertanya atau memberikan pendapat atau yang lain gitu ya. Oke, saya akan breakout secara acak menjadi 6 kelompok. Oke, ada 6 ya. 6 berarti masing-masing nanti ada yang 4, ada yang 5. Oke, sebelum saya mulai breakout, ada yang perlu ditanyakan? Soalnya sudah saya kirim di WA dan ada keterangan tambahan di slide terakhir, di halaman terakhir dari slide. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung create breakout room ya. Selamat mengerjakan. Saya mau ngoreksi proposal dulu karena proposalnya belum ada yang saya koreksi. Oke, saya create breakout room secara otomatis. Izin memulai, Pak. Dari soal yang udah ada, dari narasi yang ada di atasnya tadi,
Diketahui untuk nilai madunya itu, di sini ada narasinya, madu dari lebah madu, salah satu hasil hutan bukan kayu yang sangat besar di TNDS. Pemanenan madu 2 kali dalam setahun, yaitu setiap awal tahun Januari sampai dengan Maret. Yang dilakukan oleh rumah tangga di masing-masing desa mengambil madu dengan menggunakan alat tangkap madu tikung, yaitu sejenis dahan tambahan yang dibuat oleh masyarakat sebagai tempat lebah untuk bersarang. Terdapat 392 orang atau rumah tangga masyarakat yang berprofesi sebagai pencari madu pada tahun 2018. Rata-rata rumah tangga pemanen madu akan memasang tikung sebanyak 64 buah pemasangan. Yang pemasangannya itu diupahkan ke pihak lain dengan upah 5.000 per tikung. Rata-rata hasil madu yang dapat dipanen untuk satu kali panen adalah 15 kg per tikung. Harga madu saat ini adalah 100 kg dan biaya untuk pemanenan madu sebesar 3.900 per tikung. Diketahui, nah ini diketahui keseluruhan yang tadinya luas danaunya itu adalah 1.320 dengan danaunya 23%, hutan rawanya 43%, dan sisanya itu adalah hutan merati. Nah, ini nggak digunakan dalam penghitungan madu. Diketahui selanjutnya, intensitas panennya itu adalah 2 kali dalam setahun. Dengan jumlah rumah tangga adalah 392 orang, tikungnya 64 buah, dan upah pemasangan itu 5.000 per tikung, biaya panennya 3.900 per tikung, dapat dipanen 15 kg per tikung dengan harga 100.000 per kilogram. Nah, kita menggunakan pendapatan dikurang biaya. Nah, di sini kita cari total pendapatan. Total pendapatan itu dikali rumah tangga dikali dengan tikungnya, dikali dengan panennya, habis itu dikali dengan harga, kemudian dikali dengan 2, karena dalam setahun dilakukan 2 kali pemanenan. Didapati angka 75 miliar 264 juta. Kemudian untuk total biaya itu terdiri dari upah pasangnya itu 5.000 per tikung dikali dengan 64 buah tikung dikali dengan jumlah rumah tangga, dapat 125.440.000. Kemudian biaya panennya itu di sini nggak dikali 2 karena diasumsikan tikungnya ini dapat digunakan untuk dua kali pemanenan gitu, jadi nggak perlu dipasang lagi. Kalau biaya panennya itu sama, dikali 3.900 dikali jumlah tikungnya dikali dengan rumah tangga, kemudian dikali dengan intensitas panen, karena 2 kali panen. Didapati total biayanya penambahan dari upah pasang dan biaya panen itu 321.126.400 rupiah. Kemudian nilai ekonomi madunya itu dikurangkan aja, total pendapatan dikurang total biaya, yaitu 74.942.873.600 rupiah. Oke, sip. Oke, tanggapan dari kelompok lain, apakah ada perhitungan yang berbeda terkait dengan hal ini? Kelompok lain? Sama? Putih? Aman, Pak. Oh, sama Aman. ya? Semuanya sama. Oke. Ini mungkin yang membingungkan adalah sebenarnya karena kita nggak tahu gitu ya, apakah tikung itu setiap dipanen itu masih bisa digunakan lagi atau enggak. Itulah pentingnya mungkin saat nanti kita melakukan penilaian, ya kita harus memperoleh informasi ini sedetail mungkin gitu ya. Jadi kita seolah-olah tahu bagaimana proses bisnis dalam pengambilan madu ini. Jadi ini semua kelompok mungkin sepakat bahwa 1 kali pemasangan tikung itu bisa digunakan untuk 2 kali panen, gitu ya. Jadi kelompok 1 tadi tidak dikalikan dengan 2 karena memang bisa digunakan lagi, gitu kan ya? Kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Saya yang penting prosesnya jelas, prosesnya apa namanya? Proses penghitungannya sudah benar. Mungkin asumsi detailnya nanti ya bagaimana kita melihat kondisi di lapangan, bagaimana kita bisa mendapat data sedetail mungkin terkait dengan hal ini. Oke, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari kelompok lain, terima kasih kelompok 1. Next, kelompok 2. Kelompok 2 akan menghitung nilai guna dari rotan. Silakan kelompok 2, mau share atau mau
pakai apapun. Kelompok 2. Oke, silakan. Ya, Sip. ya baik teman-teman. Di dalam soal diketahui jumlah panen dalam sebulan itu adalah 2 kali, kemudian jumlah 1 kali panen itu menghasilkan 15 batang, kemudian jumlah masyarakatnya ada 252 orang, kemudian harga rotan basahnya adalah 2.500 per meter. Panjang rata-rata rotannya adalah 15 meter. Nah, kemudian diketahui juga bahwa biaya 1 kali pengumpulan terdiri dari biaya peralatan panen, yaitu 43.000 per orang, kemudian biaya bahan bakar bootnya adalah 440.000 per boot untuk 2 orang. Oke, kemudian langsung saja masuk ke perhitungannya. Untuk pendapatannya sendiri adalah ini tinggal dikalikan saja ya, yaitu jumlah panen dalam sebulan dikali jumlah sekali panen itu menghasilkan berapa outputnya, kemudian dikali masyarakatnya, jumlah masyarakatnya, kemudian dikali harga rotan basah per meter, kemudian dikali panjang rata-rata rotannya sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3.402.000.000. Kemudian untuk biayanya tadi karena ada 2 berarti dihitung masing-masing terlebih dahulu. Untuk peralatannya tadi kan per orang ya biayanya, berarti dikalikan jumlah orangnya sehingga didapatkan dikali 12 karena itu masih per bulan ya, kemudian dikali 2 juga karena dalam setahun 2 kali pemanenan. Oke, sehingga didapatkan 260.064.000. Kemudian untuk biaya bahan bakarnya tadi disebutkan bahwasanya biaya untuk bahan bakar ini 440.000 untuk 2 orang, sehingga 252 orang itu dibagi 2, kemudian dikali dengan biayanya, kemudian dikali 12 dikali 2. 2 itu tadi karena pemanenan 2 kali, sehingga biaya untuk peralatan per tahunnya itu adalah 1.330.560.000. Sehingga untuk total biayanya adalah 260.064.000 ditambah 1.330.560.000, sehingga didapatkan total biayanya adalah 1.590.624.000. Sehingga nilai ekonominya rotan adalah pendapatan dikurangi biaya, yaitu sebesar 1.811.376.000 rupiah. Oke. Sekian. Oke, sip. Terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Mungkin ada perhitungan yang berbeda? Sama jawabannya? Masih sama, Pak. Sama ya, oke. Yang lain juga sama ya, kelompok lain ya. Nanti kalau ada kelompok yang dengan perhitungan yang berbeda nanti saat saya minta untuk memberikan informasi, pendapat ataupun sanggahan mungkin nanti langsung bicara aja ya. Oke, saya tadi ngitungnya juga segitu juga. Jadi ya clear apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, 2 komponen sudah disampaikan pendapatan dan biayanya, dan biayanya secara bisa kita kelompokkan jadi 2, dari alat dan juga dari bootnya ya. Jadi secara tadi semuanya sudah disampaikan dan perhitungannya mungkin benar gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Next, kelompok 3, presentasi untuk pencegahan erosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil perhitungan kami terhadap nomor 3 tentang pencegahan erosi. Di soal diketahui bahwa manfaat ekologi ekosistem di Taman Nasional Danau Sentarum salah satunya itu sebagai pencegah erosi. Guna mengetahui nilai ekonomi Taman Nasional Danau Sentarum sebagai pencegah erosi diperkirakan dengan pendekatan pembuatan turap bambu di sepanjang hulu Sungai Kapuas yang didiami masyarakat, yaitu sepanjang 19 km. Pemasangan turap sepanjang 1 km membutuhkan 12 batang bambu dengan tinggi 3 meter. Diketahui bahwasannya di lokasi rata-rata tinggi bambu adalah 6 meter dengan harga 10.000 per batang. Biaya tenaga kerja untuk memasang turap adalah 110.000 per hari untuk menyelesaikan 10 meter turap. Biasanya turap bambu tersebut mampu bertahan selama 3 tahun. Nah, setelah diketahui bahwa panjang turapnya itu yaitu 19.000 meter, kebutuhan bambunya itu yaitu 12 buah per meter dengan tinggi 3 meter, harga bambu itu Rp10.000 dengan tinggi 6 meter, biaya pemasangan Rp110.000 per 10 meter, dan masa manfaat turapnya itu 3 tahun. Jadi, perhitungan yang pertama yang dilakukan yaitu tentang berapa biaya bambunya. Biaya bambu didapat dari panjang turap dikali dengan kebutuhan bambu per meter dikali dengan harga bambu. Namun harga bambunya ini dibagi 2 karena asumsinya harga bambu itu adalah untuk bambu yang tingginya 6 meter, sedangkan yang dibutuhkan adalah bambu yang dengan tinggi 3 meter, sehingga bambu tersebut dapat dipotong menjadi 2. Setelah diketahui biaya bambu, selanjutnya itu menghitung biaya pemasangan. Biaya pemasangannya yaitu Rp110.000 per 10 meter. Nah, karena panjang turapnya itu yaitu 19.000 meter, maka biayanya ini dapat kita kalikan lalu dibagi dengan 10. Sehingga panjang turap 19.000 meter dikali 110.000 dibagi dengan 10, hasilnya 209 juta. Setelah dihitung biaya pemasangannya lalu ditotalkan, ketemunya Rp1.349.000.000 untuk 3 tahun. Karena biaya turap ini dapat bertahan selama 3 tahun. Sehingga untuk biaya per tahunnya dibagi 3 yaitu menjadi Rp449.666.667. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok yang lain masih sama? Samakah? Atau ada yang berbeda perhitungannya? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Kelompok 1 sama? Kelompok yang lain? Sama? Sama, Pak. Oke, sip. Semuanya sama. Oke. Ini juga penyampaiannya sudah detail. Intinya biaya tadi ada 2, ada biaya bahan dan juga upah orang yang membuat turap ya tadi ya namanya, turap gitu ya. Jadi totalnya ada 2 itu. Oke, tadi. Akumulasi dari keduanya itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita adalah, yang mungkin terlewat adalah bahwa turap ini itu akan bisa digunakan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan kita perhitungan tadi kita menganggap bahwa kita menghitung nilai per tahunnya. Jadi kita bagi dengan 3. Yang terakhir tadi kita bagi dengan 3 itu ya. Itu yang mungkin waktu kita menghitung kelupaan gitu ya, angka 3-nya tadi. Oke, terima kasih kelompok 3. Next, kelompok 4 akan presentasi fungsi sumber daya alam sebagai transportasi air. Oke, silakan kelompok 4. Baik, Pak. Untuk presentasi kelompok 4 akan di-share screen-kan oleh Surya, namun akan dijelaskan oleh saya. Oke.
Maaf, Sur, masih kurang. Oke, udah. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada soalnya ya, selain itu panjang lebar. Mungkin aku akan bacain diketahuinya aja. Jadi diketahui ada satu perahu yang dapat memuat 6 orang, namun untuk di sungai tersebut ada sekitar 20 perahu dengan harga satu perahu itu sebesar 6.800.000 dan mesinnya sebesar 22 juta dengan masa pakai 10 tahun. Nah, bahan bakarnya juga bervariasi antara musimnya. Untuk musim hujan ada sekitar 20 liter dan musim kemarau ada sekitar 30 liter. Dan harga untuk bahan bakarnya 11.000. Nah, untuk lama musimnya dibagi rata yaitu 6 bulan dan 6 bulan dengan trip sekitar 9 kali untuk per bulan dan tarif boat untuk sekitar 50.000 per orang per satu kali trip. Nah, terus ada juga biaya-biaya lainnya seperti oil rotary, karet oil, busi, cek rutin, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah indirect use value atas transportasi air per tahun. Secara singkat, untuk mendapatkan indirect use value adalah dengan mengurangikan pendapatan dikurangkan biaya. Nah, di sini untuk pendapatan ada 648 juta. Nah, 648 juta ini didapatkan dari satu perahunya yang berisi 6 orang dikali 20 buah perahu, dikali 6 bulan untuk musim hujan, dikalikan 9 kali tarikan, dan 50.000. Nah, ini juga dikalikan 2, dikarenakan diasumsikan bahwa satu kali perjalanan boat itu adalah perjalanan pulang pergi. Jadi dikalikan 2. Sama juga dengan musim yang kemarau, dikalikan karena mereka sama-sama tidak terjadi perubahan pendapatan, jadi masih sama dengan musim hujan, itu sehingga totalnya adalah sekitar 1.296 juta. Nah, sedangkan untuk biayanya untuk pembelian boat dan pembelian mesin ini masuk dalam perhitungan depresiasi menurut kelompok kami yang didapatkan dari harga satu perahu yaitu 6.800.000 dikalikan 20 ya karena ada perahunya karena perahunya ada 20 dikalikan 10 dibagi 10 tahun karena masa pakainya 10 tahun. Berikut juga dengan mesinnya yaitu sebesar 22 juta dikalikan 20 perahu dibagi 10 tahun. Dan selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional terbagi menjadi 2 yaitu musim hujan dan kemarau, di mana musim hujan ini dikalikan 20 perahu dikalikan 20 liter, dikalikan 11.000, dikalikan 6, dan dikalikan 9. Nah, berikut juga sama dengan musim kemarau, hanya yang membedakan adalah bahan bakarnya. Kalau untuk musim hujan itu butuh sekitar 20 liter untuk sekali trip, sedangkan untuk musim kemarau butuh 30 liter untuk sekali trip. Untuk biaya operasionalnya masih sama seperti yang musim hujan, dan biaya lainnya seperti oil rotary, karet oil, busi, dan cek rutin. Untuk oil rotary-nya itu kan 65.000 per 3 bulan. Nah, jadi 65.000 dikalikan 4 untuk setahun dan dikalikan 20 sesuai dengan jumlah dari perahunya. Karet oilnya juga sama yaitu 80.000 per bulan, berarti 80.000 dikalikan 12 dikalikan 20. Terus untuk businya yaitu 30.000 dikalikan 20 perahu dikalikan 12 dan cek rutinnya langsung 150.000 dikalikan 20 perahu. Nah, sehingga total biayanya kita jumlahkan menjadi 686.200.000 dan akhirnya kita kurangkan dari 1.296.000.000 dikurang 686.200.000 menjadi nilai per tahunnya sebesar 609.800.000. Oke, sip. Kelompok lain? Kalau kelompok ini sama dengan saya, kelompok yang lain sama juga ya. Oke. Oke, jadi sama semuanya. Ada yang berbeda? Mungkin kalau ada yang berbeda, mungkin mungkin tidak lagi ya. Mungkin kesalahannya di pendapatan oleh kelompok 4 tadi dikalikan dengan 2 karena asumsinya adalah pulang pergi. Jadi dalam satu kali perjalanan, kalau disoalkan itu bisa mengangkut 6 orang dikalikan dengan tiket tadi. Nah, karena ini pulang pergi, jadi dalam satu perjalanan ada 12 orang yang bisa diangkut oleh boat itu. Gitu ya. Jadi kenapa tadi dikalikan dengan 2? Karena bukan 6 orang, tapi sebenarnya membayar tiket dan sebagai komponen utama dari pendapatan itu 12 orang. Gitu ya.
Jadi tadi totalnya adalah 1 miliar sekian, 296 juta. Nah, komponen biaya iya, yang di awal tadi adalah bagian dari depresiasi, kemudian ada untuk membeli bahan bakar, bensin, dan operasional. Ada oli, ada karet, ada busi, dan ada untuk cek secara periodik per tahun tadi gitu ya. Perhatikan satuan-satuannya, ada yang dalam triwulanan, ada yang bulanan, dan ada juga dalam tahunan. Mungkin kita yang perlu hati-hati. Oke, masih ada 2 lagi, tapi kita break 5 menit dulu ya. Saya ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu. Nanti 12.45 kita kembali lagi untuk mendengarkan nilai sumber daya alam dari penyediaan air dan juga yang terakhir untuk pembibitan. Oke, nanti 5 menit lagi kita kembali. Siapa? Screen ya, Pak. Oke, sip, silakan. Apa share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, jadi di sini kelompok 5 akan mempresentasikan Danau Sentarum ini sebagai penyedia air bersih. Di soal diketahui bahwa jumlah anggota masyarakat per kakaknya itu ada 4 orang. Nah, total kakaknya itu ada 1.835, sehingga total masyarakatnya itu ada 7.340. Dan untuk konsumsi air per orangnya itu ada 144 liter per orang per harinya. Dan kita setahunkan, maka nanti dikali 365, sehingga untuk total konsumsinya itu 7.340 dikali 1.444 dikali 365, dan total konsumsinya adalah 385.790.400 liter per orang per harinya. Nah, di sini ada harga air tangkinya. Dari soal diketahui bahwa penjualan air tangki itu satu tangkinya itu kan muatannya itu per meter kubik. Makanya di sini kami bagikan 1.000 karena 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Begitu, jadi untuk total biaya untuk harga air tangki 1 itu yaitu sebesar Rp962.547.048. Demikian juga untuk harga jerigennya. Di soal diketahui Rp100 per jerigennya, dan ukuran jerigennya itu 20 liter, sehingga dibagi 20 liter. Maka untuk yang harga air yang kedua itu yaitu 1.928.952.000. Kelompok 5 mengasumsikan masyarakat itu berpikir rasional, di mana masyarakat itu tidak mau bayar harga yang lebih mahal untuk barang yang sama. Jadi nilai ekonomi tenda sebagai penyedia air bersih yaitu kami menggunakan Rp962.547.048. Karena kembali lagi masyarakat itu kan berpikir rasional, sehingga membentuk kurva demand, di mana kurva demand ini menunjukkan WTP, di mana WTP inilah yang dipakai untuk penilaian SDA-nya. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Kelompok lain, ada yang berbeda perhitungannya. Mungkin perbedaannya ada yang menggunakan harga rata-rata atau menggunakan harga yang lebih mahal tadi gitu ya. Tapi biasanya yang kita gunakan memang untuk harga yang lebih rendah seperti yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Oke, karena ya tadi orang akan rasional. Jadi saat kita menilai suatu sumber daya alam, ya kita anggap yang dikonsumsi itu orang akan membayar secara rasional tadi untuk membayar dengan dengan harga yang lebih rendah tadi gitu ya. Tapi tergantung di soal gitu ya. Apakah nanti yang menjadi perhatian adalah apakah kualitas airnya itu sama? Mana yang paling mendekati sebenarnya? Oke, mungkin harga yang paling rendah itu kualitasnya lebih jelek, lebih buruk daripada yang disediakan oleh sumber daya alam. Tetapi yang paling mendekati adalah misalnya adalah justru yang mahal tadi. Ya kita mengambil yang mahal tadi karena saat kita menghitung seperti ini dengan pendekatan market ataupun dengan replacement cost, kita menganggap bahwa ya kualitasnya mirip gitu ya, kualitasnya sama atau hampir sama. Ya, tapi karena di soal ini tidak ada,
dan justru diarahkan ke yang lebih rendah, maka kita menganggap bahwa kualitas sebagai pembanding tadi, entah dalam satuan per meter kubik atau dirijen tadi, itu kualitasnya sama gitu ya. Jadi yang kita pilih benar yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi, yang lebih murah. Oke, clear ya? Kelompok lain sama kan ya? Sama, Pak. Oke, sip. Terakhir, kelompok 6, silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke, diizinkan. Jadi yang kelompok 6, saya Aljes Daniel Wangun dari perwakilan kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerjaan kami yaitu pembibitan ikan dari TNDS Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi di sini diketahui ada luas Taman Nasional Danau Sentarum itu 1.320 km². Yang diproyeksikan ke hektar, baru ada luas asuhan ikan yaitu seluas 6.600 hektar. Jumlah bibitnya ada 3.000 ekor per hektar, berat bibitnya 130 gram per ekor, harga bibit itu adalah Rp300 per gram, dan juga ada biaya investasi yaitu sebesar Rp90 juta per hektar. Masa investasinya ada selama 5 tahun. Jadi di soal itu dikatakan kalau luas area Taman Nasional Danau Sentarum sebagai tempat asuhan ikan adalah 5% dari total luas Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi luas asuhan ikan yang dipakai adalah 5% dari luas Danau Sentarum, yaitu didapat luasnya itu ada 6.600. Kemudian dapat dicari di sini biaya bibit yaitu bentar ya Pak. Oke. Dan selanjutnya ada di sini diketahui kalau biaya pembibitannya itu C3 dikali C4 dikali C5 dikali C6 dibagi 5 dengan asumsi bahwa biaya bibit dibagi 5 karena investasi tambah 5 tahun ditambah asumsi ikan di Danau Sentarum itu dikonsumsi masyarakat sehingga pasti berkurang. Seperti halnya ikan budidaya di tambak yang akan dijual sehingga harus membeli bibit lagi. Makanya biaya bibitnya itu dibagi 5 tahun sehingga dapat hasilnya itu 154.440. Kemudian ada biaya investasi yaitu C7 dikali C3 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena asumsi biaya investasi dibagi 5 karena untuk menilai biaya rata-rata selama 1 tahun yang diperlukan untuk investasi ikan asuhan. Jadi total ekonomi value-nya itu ada C10 tambah C11 yaitu biaya bibit ditambah biaya investasi. Sehingga totalnya adalah 273.240. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kelompok lain, apakah perhitungannya sama? Kelompok lain? Sama. Sama, Oke. Pak. Sama semuanya ya. Oke. Kalian sama semuanya ya, bisa sama semuanya sih. Oke, jadi iya gitu ya. Dan ini sebenarnya tergantung asumsi kita tadi gitu ya. Mungkin yang ada kelompok yang menjawab beda adalah bagaimana saat apa namanya? Kan ada 2 komponen ini sebenarnya untuk pembibitan. Oke, tambak sudah jelas. Tambak ada 90 juta selama 5 tahun dan ada 6.600 hektar. Jadi per tahunnya tadi adalah 118,8 miliar ya kalau nggak salah. Oke, coba tadi di apa namanya slide-nya ditayangin lagi tadi Excel-nya. Kelompok 6 Excel-nya coba. Oh iya bentar Pak. Oke. Bentar ya Pak. Tadi udah ke close Pak. Oke.
Silakan dibuka lagi. Saya sambil ngisi absensi dulu. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Laptopnya agak Oke. ngelek, Pak. Sip. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sekali lagi ada dua komponen di sini yang kita perhitungkan. Yang pertama adalah tambak, investasi tambak, itu sudah jelas 90 juta per hektar, ada 6.600 hektar, itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Jadi per tahunnya adalah 118,8 miliar itu gitu ya. Yang kedua adalah komponennya adalah ikan, artinya ikan yang disemaikan persemaiannya dalam 1 tahun itu berapa. Kan sebenarnya kita mengukur ini kan, ikan yang disemaikan di situ per tahunnya itu berapa. Oke. Nah, di sini kita mungkin saat kita melakukan penilaian ini kita perlu tanya gitu ya. Tadi kan diasumsikan yang disemai itu kan ada sekitar 3.000 ekor ya kalau nggak salah ya. 3.000 ekor. Oke. Nah, kemudian kalau di kelompok ini asumsinya adalah 3.000 ekor sekian-sekian itu masih dibagi 5 karena menganggap bahwa proses persemaian itu adalah 5 tahun gitu ya. Nah, nanti kalian pergi ke lapangan deh. Pergi ke lapangan, bukan saya menyuruh pergi lapangan ya. Seandainya kalian benar-benar melakukan penilaian, seharusnya kalian tanya gitu ya. Kira-kira kalau persemaian, pembibitan yang menjadi salah satu fungsi dari situ, 3.000 ekornya itu per tahunnya atau enggak? Kalau asumsinya adalah ya per tahun yang kira-kira yang disemaikan di tempat itu sebesar 3.000 ekor itu, maka kita tidak perlu membagi 5. Oke, jadi biaya investasinya iya dibagi per 5 karena tadi nilainya adalah 5 tahun, tetapi yang ikan tadi tidak perlu kita bagi 5. Seandainya tadi asumsinya adalah memang persemaiannya dari sekitar 3.000 ekor itu, 3.000 ekor per hektar tadi dikalikan dengan 6.600. Oke, itu per tahunnya akan selalu seperti itu, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi saya juga nggak tahu juga karena saya bukan ahli perikanan. Tetapi kalau setiap tahun akan berulang seperti itu, akan ada ikan yang bersemai di situ yang akan tumbuh gitu dan akan bertambah sebesar itu, ya tidak kita bagi dengan 5 gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi ya tergantung asumsi kita karena kita juga tidak tahu kondisi sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Jadi entah dibagi 5 atau enggak, tetapi yang jelas asumsi yang dibangun di balik itu kalian sudah paham gitu ya. Oke, apakah semua kelompok dibagi 5? Iya. Dan selalu sama ya jawabannya tadi. Oke, nggak apa-apa. Kalian memang kompak. Pak, Oke ya. izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebentar ya, Pak, biar mau ini kupas soalnya, Pak. Soalnya Oke, tadi yang jadi. soal ikan, Pak. Oke, sip. Nah. Mau nanya ini, Pak. Jadi kalau tadi kan sempat kepikiran, Pak. Kalau luasnya itu dari yang 23% ditambah 49% baru dikali 100 hektar itu gimana, Pak? Karena kan
yang kalau ikan itu kan terdiri dari air aja, Pak. Jadi yang danaunya itu luas total TNDS itu kan 23% dan 49% yang tergenang air, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak? Balik lagi ke soal gitu ya. Kita kan nggak tahu datanya. Tetapi yang perlu kita yakinkan adalah sebenarnya yang menjadi tempat pembenihan ikan itu seluasnya berapa. Karena kita sama-sama nggak tahu datanya, kita lihat di soal. Di soal sudah jelas dinyatakan yang di atas, yang di kalimat terakhir, bahwa yang dijadikan tempat asuhan ikan adalah 5% dari total luas gitu ya. Yang anggapannya adalah 5% dari total luas tadi. 5% dikalikan dengan 1.320 itu gitu ya. Asumsi kita seperti itu karena kita sama-sama nggak tahu, tapi intinya benar yang disampaikan oleh Aljaris tadi. Ya pasti dari yang ada airnya lah gitu ya kalau tempat pembibitan ikan. Cuman seberapa kita kan nggak tahu. Nanti kalau benar-benar menjadi penilaian ya ini perlu kita perlu kita lihat datanya dengan benar-benar. Di mana di area sumber daya alam itu yang benar-benar digunakan dan berpotensi ikan-ikan kecil akan tumbuh di situ, gitu ya. Ya otomatis tidak secara keseluruhan, tapi ini diasumsikan mungkin si penilainya juga tanya-tanya. Kira-kira dari seluas ini daerah mana sih yang akan berpotensi sebagai tempat pembibitan ikan, di mana ikan itu bertelur, kemudian dia mulai tumbuh gitu ya. Itu di daerah mananya, gitu ya. Mungkin dari hasil dia wawancara atau apapun, ketemulah angka 5% ini, 5% dari total keseluruhan. Ya ini yang kita pakai. Jadi memang yang paling penting di sini adalah dalam proses pengumpulan data, bagaimana kita menggunakan data itu sereal mungkin dengan yang ada di lapangan. Seperti itu Aljaris. Tapi karena memang di sini yang dinyatakan secara langsung 5% dari total, ya kita menggunakan itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Aljaris. Yang lain ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Jadi seperti itu ya. Prosesnya itu seperti itu. Dan kita mungkin sampai dengan saat ini belum menghitung nilai manfaat yang lain. Mungkin kalau indirect kita misalnya di tempat ini juga dijadikan tempat wisata misalnya gitu ya. Kalau seperti itu berapa nilainya? Mungkin dijadikan riset pendidikan ya misalnya. Itu nilainya berapa? Itu kan kita belum sampai ke situ. Dan mungkin ini akan dibahas di PSDA 2 nantinya. Cuman yang sampai saat ini yang beberapa nilai yang bisa kita terapkan, ya kita terapkan bagian per bagian gitu ya. Sehingga secara keseluruhan nanti PSDA 1 dan PSDA 2 kita bisa menilai total economic value tadi secara keseluruhan. Oke, mungkin pengantar saya seperti itu ya. Sebagai penutup kelas kita, apa sih pengantar sebagai penutup? Sebagai penutup kelas kita pada hari ini, kita ketemu lagi besok kita akan membahas teknik penilaian yang lain. Oke, karena lebih dari jam 1 kelas saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Siap, oke. Salam sejahtera bagi kita semuanya.